Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Eka Saputra. Saya dari SMA Negeri 1 Sukomoro ingin mengikuti event SMA Award tahun 2024. Saya mengikuti lomba kategori monolog. Monolog saya menceritakan tentang impian anak nelayan. Dari lama ku tatap tepian laut, sejak dari dahulu sangatlah menenangkan. Andai aku bisa jadi nelayan seperti ayahku, pastilah menyenangkan. Melintasi laut, menerpa badai, menangkap ikan dengan kapal kecil kesana kemari. Itu impianku. Aku adalah anak dari seorang nelayan. Benar sekali, ayahku adalah seorang nelayan yang hebat. Dia sering menangkap banyak ikan dan menjual hasil tangkapannya itu ke berbagai banyak daerah. Aku ingin menjadi seperti dirinya, bisa melintasi berbagai daerah dan menangkap banyak ikan. Kini ayahku tengah menangkap ikan di laut, dan biasanya dia akan pulang di sore hari. Hari sudah mulai sore. Aku ingin membuatkan makanan enak untuknya, yaitu ikan bakar. Setelah aku memasakkan ikan bakar untuknya, ayah pun telah datang dan aku menyambutnya dengan hangat, mempersilakannya masuk dan menyajikan makanan buatanku. Ayah memakannya dengan lahap, tapi dengan mukanya yang sedih dan lesu. Kenapa ya? Apa makananku itu tidak enak? Aku pun bertanya kepadanya, "Ayah, apakah makananku tidak enak?" Lalu ayahku menjawab, "Tidak anakku, makananmu enak. Ini ayah sedih karena ayah hanya mendapatkan sedikit ikan. Ikan-ikan itu tidak ada di laut karena banyaknya sampah." Mendengar itu aku sangat sedih. Kenapa ya? Kenapa masih banyak orang yang membuang sampah di laut? Apa mereka tidak memikirkan dampaknya? Bahwa sampah-sampah di laut itu bisa membuat laut-laut menjadi tercemar. Dan membuat ikan di laut kehilangan tempat tinggal mereka. Dan mereka secara tidak langsung itu adalah seorang pembunuh bagi makhluk-makhluk lain. Contohnya seperti ikan, cumi-cumi, dan aneka hewan laut lainnya. Aku berpikir, apa yang harus kulakukan? Terlintas sebuah ide untuk mengajak para warga untuk bersama-sama kita membersihkan sampah di laut ini. Aku dengan semangat dan antusias mengajak para warga. Tapi semangatku sirna ketika mengetahui para warga menolak ajakanku. Beberapa dari mereka berkata, itu buang-buang waktu dan tenaga. Untuk apa? Lagi pula sampah di laut itu sangat banyak. Aku mendengar itu sangat sedih, kesal, dan kecewa. Kenapa pikiran para warga sangat dangkal? Menganggap bahwa membersihkan sampah di laut itu hanya buang-buang waktu dan tenaga. Kenapa para warga berpikir seperti itu? Namun, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa pasrah menerima keputusan mereka. Akhirnya, aku inisiatif sendiri untuk membersihkan sampah di laut. Dengan berbekal satu kantong plastik, aku pergi ke laut untuk membersihkan sampah-sampah di laut. Mulai dari sampah plastik, sampah kemasan, semua ku ambil dan ku masukkan ke dalam kantongku. Tak terasa hari sudah mulai sore.
dan aku memutuskan untuk melanjutkan kegiatanku di hari esok. Sesampainya aku di rumah, aku merenung. Kenapa ya? Kenapa para warga tidak mau membantuku? Kenapa mereka tidak mau meluangkan sedikit waktunya untuk membersihkan sampah di laut? Kenapa? Mereka hanya bisa mengeluh dan mengeluh, tanpa ada satupun tindakan. Tak terasa malam berganti pagi. Aku pun bersiap-siap untuk pergi ke pantai untuk membersihkan laut lagi. Sebelum itu, aku mencari keberadaan ayahku. Namun, aku tidak menemukan keberadaannya. Aku berpikir, mungkin ayahku sedang pergi keluar. Maka dari itu, aku memutuskan untuk pergi tanpa berpamitan dulu kepada ayahku. Sesampainya aku di pantai, aku kaget. Kenapa para warga tiba-tiba berkerumun di pantai? Apa yang mereka lakukan? Itu terlintas dalam benakku. Ternyata para warga tengah bersama-sama membersihkan sampah di laut. Berbagai pertanyaan terlintas dalam benakku. Kenapa mereka tiba-tiba mau membersihkan sampah di laut? Bukankah sebelumnya mereka menolak ajakanku, bukan? Kenapa secara tiba-tiba mereka mau? Dan seakan-akan tiba-tiba peduli akan lingkungan ini. Di tengah rasa penasaranku, ayah menghampiriku. Ternyata dialah penyebab para warga mau membersihkan sampah di laut ini. Dia berkata bahwa dialah yang meyakinkan para warga bahwa membersihkan sampah di laut itu bukanlah hal yang buang-buang waktu dan tenaga. Itu adalah salah satu bentuk kita untuk mencintai dan menjaga lingkungan laut kita, agar laut kita kembali menjadi bersih dan indah seperti dulu. Mendengar itu, aku pun senang. Akhirnya para warga pun mau bersihkan laut. Dengan bergegas, aku pun langsung menghampiri para warga dan ikut serta membersihkan sampah di laut. Sampah demi sampah kita ambil. Hari demi hari berlalu. Dan dalam jangka waktu beberapa bulan saja, sampah di laut telah bersih. Tidak ada satupun sampah. Kini laut kembali indah tanpa ada satupun sampah. Sekian monolog dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.